Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil analisis kami yang berjudul Politik Pendidikan Islam Abad ke-21. Materi pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Hidayah. Langsung saja yang pertama yakni arti politik pendidikan. Sebelum kita meranah ke arti politik pendidikan, dalam lingkungan masyarakat dahulu masih beranggapan bahwa politik dengan pendidikan harus dipisahkan. Mereka berpendapat pendidikan harus mendapatkan pelayanan yang profesional, sedangkan dunia politik lebih menitik beratkan pada kepentingan jangka pendek. Namun kenyataannya di negara Indonesia dalam era reformasi saat ini, dunia pendidikan dengan politik saling bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memenuhi panggilan keputusan. Saya beri contoh sedikit tentang politik pendidikan. Di sini ada satu pihak yang disebut, ada beberapa pihak. Yang pertama, pihak eksekutif. Pihak eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan amanah atau mandat peraturan perundang-undangan. Ada bidang legislatif yang menuai tugas kepentingan yang bersumber dari konstituennya. Ada bidang yudikatif yang bertugas memastikan pendidikan dilaksanakan secara adil. Pendidikan Indonesia pada abad ke-21 dihidangkan pada pilihan-pilihan akibat perubahan-perubahan lingkungan strategis yang kompleks, labil, serta keterbatasan sumber daya kependidikan. Sebab itulah mengapa politik pendidikan ini harus hadir, agar ranah pendidikan tidak terbawa arus perubahan lingkungan. Seperti contoh, Pancasila merupakan ideologi dan Undang-Undang Dasar merupakan bentuk konstitusi sehingga politik pendidikan harus berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada peserta didik harus sesuai dengan ideologi dan keragaman budaya Indonesia. Serta suksesnya pelaksanaan pendidikan membutuhkan tata kelola yang baik, serta praktek-praktek tata kelola informan seperti feodalisme, hemonisme, nepotisme, pragmatisme, dan oligarki harus dihindari karena bentuk-bentuk seperti itu tadi bisa menghambat demokrasi dan pembangunan pendidikan nasional. Selanjutnya yakni kondisi politik pendidikan Indonesia saat ini. Pada sejarah politik pendidikan sempat mengalami dinamika saat era penjajahan. Politik pendidikan lebih diarahkan untuk memerdekakan Nusantara. Jadi saat itu politik pendidikannya adalah pendidikan melawan penjajah. Namun untuk saat ini pendidikan Indonesia bercampur baur dengan urusan partai politik, sehingga di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pendidikan terbagi-bagi secara partai politik. Yang ketiga, politik pendidikan tingkat lokal. Politik pendidikan tingkat lokal meliputi provinsi, kabupaten, atau kota. Struktur organisasi yang tersusun sesuai dengan fungsi. Jika fungsi berubah, maka struktur juga akan berubah. Namun di pusat dan provinsi masih terjadi kelemahan penerapan fungsi organisasi. Kebalikan dengan kabupaten atau kota, penerapan fungsi sangatlah baik, namun lemah di penerapan struktur organisasi. Sistem pendidikan di Indonesia masih terjadi banyak penyimpangan informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kota, sehingga struktur dan fungsi pendidikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini juga membuat desentralisasi pendidikan lemah dan mengakibatkan ketidakseimbangnya antara regulasi yang terkait dengan pendidikan. Secara sistem, Dinas Pendidikan Provinsi serta kabupaten atau kota mengacu ke Kemendikbud. Namun, secara garis kekuasaannya, mereka tidak mengikuti peraturannya, sehingga lebih taat ke peraturan gubernur atau bupati atau wali kota. Peraturan yang dibuat Kemendikbud belum tentu sesuai dengan dinas-dinas pendidikan, sehingga sistem pada pendidikan kurang kompak. Struktur tatanan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten atau kota juga tidak tertata rapi, karena kebanyakan kepemimpinan dinas pendidikan dijabat oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang profesi pendidikan.
pemerintah, pejabat pendidikan, daerah sangat syarat dengan kepentingan. Di era demokrasi, perilaku hedonis, oligarkis, primordial, dan otoriter masih sangat kuat. Mereka masih beranggapan bahwa siapa yang berorientasi tinggi, dia yang berhak menjadi pemimpin. Yang keempat, politik pendidikan tingkat institusional. Satuan pendidikan dasar, menengah, atas, serta perguruan tinggi telah diberi hak, wewenang, dan kewajiban. Masing-masing satuan pendidikan telah memiliki pemangku kepentingan. Oleh karena itu, para pemimpin tidak bisa lagi bebas sepenuhnya untuk mengambil keputusan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, tetapi mereka harus bekerja sama dengan pemangku kekuasaan. Jadi, pemimpin harus bekerja sama dengan yang berkuasa. Di sini pemimpin dan pemangku kekuasaan harus sering berdialog hingga berdebat untuk mendorong pendidikan menuju sukses sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian hasil penjelasan dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.